Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Agustina dengan NIM 2310541009 akan menjelaskan materi mengenai mekanisme kebijakan moneter. Baik, yang pertama ada latar belakang masalah. Kebijakan moneter memainkan peran fundamental dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi makro melalui berbagai jalur transmisi yang dikenal sebagai Transmission Mechanism of Monetary Policy. Mekanisme ini menjelaskan bagaimana perubahan kebijakan bank sentral melalui instrumen seperti suku bunga, cadangan bank, dan operasi pasar terbuka berdampak pada permintaan agregat, output, inflasi, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya ada pandangan tradisional, yaitu saluran suku bunga atau interest rate channel. Pandangan tradisional menjelaskan bahwa kebijakan moneter memengaruhi perekonomian melalui perubahan suku bunga real. Dalam rangka agregat demand dan agregat supply, penurunan suku bunga real dapat mendorong peningkatan investasi dan konsumsi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan agregat. Secara skematis, mekanismenya dinyatakan sebagai ketika tingkat suku bunga turun, maka investasi akan meningkat, sehingga agregat output juga akan meningkat, di mana penurunan suku bunga real ini dapat menyebabkan kenaikan investasi dan peningkatan output. Selanjutnya yaitu ada pandangan modern, yaitu perluasan mekanisme transmisi. Yang pertama ada saluran harga aset, yang mana berperan penting dalam pandangan modern karena kebijakan moneter ini dapat mempengaruhi harga saham, nilai tukar, serta kekayaan rumah tangga dan perusahaan. Perubahan harga aset tersebut akan berdampak pada konsumsi, investasi, dan ekspor bersih, yang mana Miskin membagi mekanisme ini menjadi 3 jalur utama. Yang pertama ada saluran nilai tukar, exchange rate channel. Dalam perekonomian terbuka, penurunan suku bunga domestik dapat membuat aset keuangan dalam negeri kurang menarik dibandingkan dengan aset luar negeri, sehingga dapat menyebabkan depresiasi nilai tukar. Depresiasi ini dapat membuat barang domestik menjadi lebih murah di pasar internasional, sehingga ekspor bersih dapat meningkat dan mendorong kenaikan permintaan agregat. Dengan rumusnya yaitu ketika tingkat suku bunga turun, maka exchange rate juga akan menurun, sehingga dapat meningkatkan net ekspor dan output akan meningkat. Selanjutnya yang kedua ada Tobin's Key Theory. Menurut teori Tobin, rasio Q yang didefinisikan sebagai perbandingan antara nilai pasar perusahaan dan biaya pengganti aset modal akan meningkat ketika harga saham naik. Peningkatan rasio Q ini dapat membuat investasi baru menjadi lebih menguntungkan, mendorong perusahaan memperluas kapasitas produksi, sehingga kebijakan moneter ekspansif yang menurunkan suku bunga dapat meningkatkan harga saham dan investasi. Yang ketiga ada efek kekayaan. Kenaikan harga saham akibat kebijakan moneter ekspansif meningkatkan kekayaan finansial rumah tangga. Menurut teori konsumsi Modigliani, peningkatan kekayaan ini dapat menyebabkan konsumsi meningkat karena individu merasa lebih kaya dan aman secara finansial. Akibatnya, permintaan agregat dan output ekonomi juga akan meningkat. Selanjutnya, B. Saluran kredit. Pandangan kredit merupakan salah satu kontribusi penting dari Miskin yang menyoroti peran lembaga keuangan, terutama perbankan, dalam transmisi kebijakan moneter. Teori ini menekankan bahwa kebijakan moneter tidak hanya mempengaruhi suku bunga, tetapi juga kondisi keuangan dan kemampuan lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit. Mekanisme ini terbagi menjadi beberapa subaluran utama. Yang pertama ada saluran kredit perbankan. Kebijakan moneter ekspansif meningkatkan cadangan bank, memperluas kemampuan mereka untuk menyalurkan kredit baru. Peningkatan kredit ini dapat mendorong konsumsi dan investasi, terutama bagi usaha kecil yang sangat bergantung pada pinjaman bank. Yaitu di mana
Ketika reserve meningkat, maka deposit juga akan meningkat dan loans akan meningkat, sehingga investasi meningkat dan agregat output otomatis akan meningkat. Yang kedua ada saluran neraca. Kebijakan moneter ekspansif yang dapat meningkatkan harga saham juga meningkatkan nilai kekayaan bersih perusahaan. Dengan neraca keuangan lebih kuat, risiko gagal bayar akan menurun, sehingga biaya pinjaman lebih rendah dan bank lebih bersedia memberikan kredit. Yang ketiga ada saluran arus kas. Penurunan suku bunga menurunkan beban bunga atas utang perusahaan, memperbaiki arus kas dan likuiditas internal mereka, sehingga hal ini dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membiayai investasi baru. Yang keempat ada saluran tingkat harga tak terantisipasi. Jika kebijakan moneter menyebabkan inflasi yang tidak terduga, nilai real utang perusahaan akan menurun. Hal ini dapat meningkatkan nilai kekayaan bersih perusahaan secara real, memperbaiki kemampuan mereka untuk meminjam dan berinvestasi. Selanjutnya ada The Great Recession, yaitu krisis keuangan global pada tahun 2007 sampai 2009, di mana krisis keuangan global ini menjadi studi empiris penting dalam efektivitas mekanisme transmisi moneter. Meskipun Federal Reserve menurunkan suku bunga acuan dari 5,25% menjadi 0%, perekonomian tetap mengalami resesi berat. Hal ini terjadi karena berbagai saluran transmisi terhambat. Yang pertama ada nilai aset keuangan dan perumahan merosot, mengurangi kekayaan rumah tangga. Yang kedua ada neraca lembaga keuangan melemah, dapat memperburuk friksi kredit. Yang ketiga ada tingkat ketidakpastian meningkat, sehingga dapat memperburuk masalah adverse selection dan moral hazard. Kondisi ini menunjukkan bahwa transmisi moneter sangat tergantung pada stabilitas sektor keuangan. Ketika saluran kredit terganggu, maka efektivitas kebijakan moneter akan menurun drastis. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan sistem yang kompleks dan saling terhubung antara sektor keuangan dan sektor real. Kebijakan moneter tidak hanya beroperasi melalui suku bunga, tetapi melalui harga aset, ekspektasi, serta kondisi neraca keuangan perusahaan dan rumah tangga. Pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai saluran ini dapat memungkinkan pembuatan kebijakan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif, adaptif terhadap krisis, dan mendukung stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.